iblis hitam, gumam Xiaoyan. Kaki Xiaoyan terhenti di luar area yang dipenuhi petir hitam. Matanya mengamati petir hitam yang berkumpul bersama sebelum kejutan tiba-tiba menyambar mereka. Dunia ini memang penuh dengan berbagai macam misteri. Siapa sangka petir iblis hitam yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 dimurnikan ada dalam jumlah yang begitu besar di kolam ini. Xiaoyan tidak asing dengan petir hitam ini. Ia pernah memanggilnya setelah memurnikan pil di menara pil kecil. Namun, petir iblis hitam itu tidak seberapa dibandingkan dengan petir iblis hitam di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiaoyan jauh melampaui sebelumnya. Kalau tidak, ia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat begitu banyak petir iblis hitam. Kekuatan alam memang tidak dapat diprediksi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi ia tidak langsung membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir tersebut. Ada banyak petir iblis hitam di tempat ini. Jika seseorang sembarangan mengaktifkan semuanya, akan sedikit merepotkan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, ia duduk di luar area petir hitam dengan kaki disilangkan dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya melangkah maju tanpa ragu dan perlahan menuju bagian terdalam dari kolam petir. Di sisi lain, Raja Utara langsung menarik perhatian petir iblis hitam setelah ia memasuki bagian terdalam kolam petir. Sebuah petir hitam setinggi 100 kaki menyerupai ular piton raksasa perlahan menggeliat di atas kepala Raja Utara. Cahaya petir yang mendesis terpancar dari tubuh petir iblis hitam ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, Raja Utara berhenti sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam itu. Setelah itu, ia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir hitam itu. Petir iblis hitam tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, ia tampak terprovokasi. Ia bergerak dan dengan kejam menghantam lengan Raja Utara. Tubuh Raja Utara yang seperti logam hitam tiba-tiba melepaskan daya hisap yang aneh setelah petir iblis hitam menyentuh lengannya. Petir itu benar-benar menyedot petir iblis hitam ke dalam tubuhnya. Rambut Raja Utara berdiri tegak seperti banyak jarum setelah petir iblis hitam diseret secara brutal ke dalam tubuhnya. Percikan hitam melingkar terus berkelap-kelip liar di sekujur tubuhnya. Suara aneh terus-menerus terdengar, membuat bagian kolam petir yang agak sunyi ini terdengar sangat memegahkan telinga. Mata Xiaoyan agak cemas saat mengamati Raja Utara yang berlama-lama di dalam petir hitam. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di matanya. Ia merasakan kekuatan petir iblis hitam yang luar biasa liar dan dahsyat mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya menyatu dengannya. Energi liar dan dahsyat itu menyerbu otot, tulang, dan sel-sel Raja Utara. Kekuatan petir itu memang efektif terhadap Raja Utara. Berkat penyempurnaan ini, tubuh Raja Utara yang awalnya hitam menjadi sedikit lebih kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus, ucap Xiaoyan. Energi dari petir iblis hitam akhirnya menyatu dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini membuat Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan. Namun, sebelum senyum sempat muncul di wajahnya, semua bulu kuduknya berdiri. Ia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan banyak kilatan petir hitam raksasa telah melingkari tubuh Raja Utara seperti naga raksasa. Percikan api berderak menyambar. Petir itu dipenuhi dengan kekuatan liar dan dahsyat yang membuat kepala seseorang mati rasa. Mereka masih tertarik, gumam Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya begitu petir itu bergerak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Raja Utara yang telah dikelilingi oleh banyak sambaran petir iblis hitam tiba-tiba menginjakan kakinya di ruang hampa. Tubuhnya seperti bola meriam saat melesat maju. Tindakan Raja Utara tak diragukan lagi telah memicu kebuntuan. Banyak kilatan petir iblis hitam bergerak bersamaan. Banyak petir hitam raksasa mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Petir hitam menghantam tubuh Raja Utara. Kilatan petir itu lenyap dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara. Tetapi kekuatan dahsyat dari petir itu
membuat Raja Utara terlempar puluhan ribu kaki. Kekuatan semacam ini membuat Xiaoyan tak bisa berkata-kata. Bahkan seorang dosen bintang 1 biasa pun akan merasakan sakit kepala setelah diserang oleh salah satu kilatan petir iblis hitam ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara telah melampaui tingkat yang relatif menakutkan. Ia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah terlempar puluhan ribu kaki. Setelah itu, Xiaoyan membuatnya duduk, membiarkan untaian petir iblis hitam menyerbu ke dalamnya. Suara-suara keras dan jernih berulang kali terdengar di bagian terdalam kolam petir. Banyak seluruh petir iblis hitam menerkam Raja Utara seperti naga raksasa. Tetapi setiap kali petir hitam mengenai tubuh boneka itu, cahaya hitam akan menyambar sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam yang menyambar tubuh Raja Utara menjadi semakin padat. Xiaoyan mendejakan lidah dan memuji sambil menyaksikan serangan ini dari luar wilayah terdalam. Hatinya terasa nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya. Tubuh naga void kuno memang luar biasa, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu terbaik di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara semakin meningkat. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisiknya, kemungkinan besar bahkan Xian akan sedikit lebih rendah daripada Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiaoyan juga mengerti bahwa ketika garis keturunan naga ponik milik Xian sepenuhnya aktif, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat dibandingkan dengan kekuatan tubuhnya. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan pemurnian api teratai iblis pemurnian, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak petir iblis hitam. Boneka ini bisa dibilang ciptaan pamungkas, karena pada dasarnya boneka iblis langit yang ia peroleh di Doseng, tempat asal telapak penciptaan surga agung, hanyalah tumpukan sampah. Tak bisa dipungkiri, tubuh merupakan material terpenting dalam pemurnian boneka. Setelah boneka berhasil dimurnikan, ia tidak akan bisa menggunakan Daoki sehingga hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh sekuat tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya dari pemilik sisa Doseng kemungkinan jauh lebih rendah daripada Raja Naga Utara, dan oleh karena itu, bahan-bahan yang dipilihnya bukanlah kualitas terbaik. Berdasarkan kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara seharusnya menjadi Doseng bintang 6 dalam waktu setengah bulan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Kecepatan ini sungguh mengejutkan, tetapi ia segera menarik kembali fokusnya. Ia bersiap untuk menutup mata dan memulihkan diri ketika sebuah petir iblis hitam seukuran lengan melayang tanpa sadar. Hingga akhirnya petir itu menghantam tubuhnya tepat di depan mata yang tertegun. Petir iblis hitam kecil ini tentu saja tidak terlalu membahayakan Xiaoyan. Sebuah bibit api merah muda melesat keluar dari tubuhnya ketika petir itu mengenainya. Kemudian api itu melahap petir iblis hitam itu. Api dan kilat itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Ia baru saja akan mempelajari interaksi petir iblis hitam ketika tiba-tiba ia merasakan gelombang energi murni yang tak biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Akhirnya, energi ini menyambar ke seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, Xiaoyan tertegun saat menyadari bahwa energi murni ini mengandung sedikit rasa mati rasa ketika mengalir melalui organ-organ dalamnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya, menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan rileks yang tak biasa. Ini adalah kekuatan melahap api pemakan ketiadaan, gumam Xiaoyan. Energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Sesaat kemudian, cahaya api menyambar bahu Xiaoyan. Seekor yi kecil seukuran telapak tangan yang imut muncul. Ia melebarkan mata besarnya yang cerah saat menatap petir iblis hitam di kejauhan. Sebuah gumpalan transparan muncul di sudut mulutnya sebelum ia buru-buru menyekanya. Ia kemudian menghisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang luar biasa meletus. Lebih dari selusin petir iblis hitam dari jarak dekat dengan cepat menyerbu Xiaoyan seolah-olah telah disapu oleh tornado. Namun kemudian mereka dilahap oleh yi kecil di bahu Xiaoyan. Beberapa busur petir berwarna hitam menyambar tubuh yi kecil
setelah ia menelan lebih dari selusin untayan petir iblis hitam. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di tubuh Xiaoyan tanpa peringatan. Hingga akhirnya energi itu menyambar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Kali ini, Xiaoyan telah memahami sumber energi ini. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Petir iblis darah itu sangat dahsyat. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, ia tak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Ia mungkin memiliki api terati iblis pemurnian, tetapi pikiran ini tak pernah terlintas di benaknya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap api pelahap ketiadaan dan mampu menyerap energi ini. Tenggorokan Xiaoyan perlahan bergulung. Setelah energi yang membuat tubuhnya mati rasa itu diam-diam menyatu dengan tubuhnya, ia menemukan bahwa kekuatannya yang tidak pernah meningkat sejak ia meninggalkan alam api iblis telah sedikit meningkat lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan kaku. Ia menatap gumpalan petir iblis hitam yang pada di kejauhan dan tatapannya tiba-tiba dipenuhi amarah yang membara. Karena ia kecil mampu memurnikan dan melahap petir iblis hitam yang mematikan di mata orang lain, kilatan-kilatan ini telah menjadi sumber nutrisi yang sempurna di matanya. Semua ini milikku, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menjilat bibirnya dengan rakus saat raungan rendah penuh kegembiraan keluar dari tenggorokannya. Di dalam kolam petir alam kosong, Xiaoyan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya. Setelah sekian lama, ia menatap Yi kecil di bahunya. Satu-satunya yang mampu menahan serangan energi liar dan dahsyat petir iblis hitam adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Yi kecil semakin padat ketika Xiaoyan meliriknya. Ia segera menggosokkan tangannya yang lembek ke wajahnya dan terbang ke depan. Hingga akhirnya ia muncul di udara di atas kukusan petir iblis hitam. Api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap helai petir hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan bertemu dengan daya hisap yang tak tertahankan. Mereka tak dapat melarikan diri betapapun mereka berjuang. Akhirnya mereka semua terbang ke sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh Yi kecil. Permukaan tubuh Yi kecil mulai berkilau dengan banyak busur hitam setelah banyaknya petir iblis hitam dilahapnya. Petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat dimurnikan oleh api terta iblis pemurnian, lalu berubah menjadi energi yang sangat murni dan menyebar. Sementara Yi kecil melahap petir iblis hitam dengan liar, Xiaoyan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan. Ia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengalirkannya di semacam rute yang ditentukan oleh metode Ki mantra api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi dogi yang kuat yang menyatu ke seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan telah memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. Ia dapat dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara penuh hasrat dan kegembiraan saat energi ini disalurkan. Satu petir iblis hitam saja sudah setara dengan 1 hari penuh latihan bagi Xiaoyan. Namun, mustahil untuk membandingkan efektivitas antara keduanya karena keduanya benar-benar sangat berbeda. Jika memungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidak akan sulit untuk mencapai tingkat lanjut bintang kelima kelas Dozeng. Gumam Xiaoyan melirik petir iblis hitam yang memenuhi bagian terdalam kolam petir dengan mata menyipit. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya sebelum ia menutup mata. Ia mulai memurnikan dan menyerap energi kuat yang mengalir di tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang sunyi dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam seperti ular piton raksasa bersiul. Kekuatan mereka menyelimuti area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersamaan. Di hadapan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang dozeng elit pun akan merasa sangat kecil. Terdapat 2 keberadaan yang menyerupai pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar kedua titik ini, menyebabkan mereka tergabung. Seganas apapun petir itu, kedua wilayah itu bagaikan lubang tanpa dasar yang tak bisa diisi. Semua petir iblis hitam, terlepas dari kualitasnya, pada akhirnya akan lenyap dalam kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu melahap gumpalan petir iblis hitam tanpa lelah dan gila-gilaan. Sesosok tubuh duduk di tepi wilayah terdalam kolam petir ini.
Banyak busur petir hitam sesekali melesat dari kulitnya, membakar pakaian dan rambutnya yang hitam, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Pelahapan ini ditakdirkan untuk berlangsung lama. Namun untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dilahap oleh dua makhluk seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong tak berujung yang jarang dijelajahi manusia. Bahkan dosen elit yang sesekali menerobos masuk ke alam ini tak berani begitu saja memasuki kolam petir. Karena itu, latihan Xiaoyan berjalan sangat lancar tanpa gangguan. Waktu berlalu begitu cepat selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu tanpa terasa. Selama 1 bulan ini, tak terhitung berapa banyaknya sambaran petir iblis hitam yang telah dilahap Raja Utara dan Yi Kecil. Lapar yang dahsyat dan seakan tak berujung itu menyebabkan jumlah petir iblis hitam di bagian terdalam kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah yang begitu besar, baik Raja Utara, Yi Kecil maupun Xiaoyan secara alami mendapatkan manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah berubah menjadi warna hitam yang sedikit lebih pekat setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam itu memiliki kekuatan iblis yang luar biasa. Sekilas bahkan ia tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Bahkan serangan yang mendarat di atasnya akan dilahap oleh lubang hitam itu. Cahaya hitam aneh menyelimuti tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan baju sirah hitam yang sangat tipis telah terbentuk di sekujur tubuhnya. Baju sirah itu tebal dan gelap, membuat Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini yang hanya bisa digambarkan mengerikan, mampu bertarung setara dengan dosen bintang 6 asli. Terlebih lagi, ia mewarisi pengalaman bertempur yang kaya dari Raja Naga Utara. Itu akan memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai dosen bintang 6 elit. Setelah tubuh Raja Naga Utara diperkuat hingga tingkat ini, tampaknya ia telah mencapai batasnya. Terlepas dari bagian mana ia menyerap petir iblis hitam, efeknya sangat kecil. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena sesempurna apapun ia dibuat, boneka pada akhirnya tetaplah boneka. Memperkuatnya hingga tingkat ini saja sudah sangat sulit. Mungkin akan jauh lebih sulit lagi untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiaoyan dan Yi Kecil yang telah melahap petir iblis hitam dengan gila-gilaan selama sebulan juga telah memperoleh kemajuan yang signifikan. Xiaoyan tidak hanya meningkat dosen bintang 5 tingkat awal menjadi dosen bintang 5 tingkat menengah, ia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukannya mustahil baginya untuk mencapai tingkat lanjut dalam waktu singkat. Sedangkan Yi Kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi samar-samar terlihat beberapa busur petir hitam menyambar api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, sulur-sulur petir iblis hitam mulai muncul di dalam api teratai iblis pemurnian. Hal ini menyebabkan kekuatan serangan api teratai iblis pemurnian meningkat secara signifikan. Xiaoyan cukup puas dengan pencapaiannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga menimpa Xiaoyan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya ditingkatkan ke tingkat menengah bintang kelima kelas dosen, tubuh Xiaoyan tampaknya telah mengembangkan resistensi terhadap petir iblis hitam. Peningkatan kekuatannya yang nyata dari sebelumnya telah berkurang, jadi ia tidak punya pilihan selain mundur dari latihannya. Xiaoyan membuka matanya yang telah tertutup selama sebulan. Ada juga lengkungan petir hitam samar yang menyambar di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah terdengar dari tenggorokannya. Udara yang mengandung kilat hitam keluar dari mulut Xiaoyan. Ia berdiri saat gelombang suara retakan yang jernih keluar dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak terbatas yang ia rasakan terasa seperti seekor naga raksasa yang bersembunyi di dalam otot-ototnya. Naga raksasa itu bisa bangkit hanya dengan satu pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan yang akan membuat seseorang terdiam. Aku baru saja akan melangkah ke tingkat lanjut bintang kelima kelas dosen, namun sungguh disayangkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memeriksa tubuhnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan penyesalan.
ia memberi isyarat dengan tangannya. Cahaya merah dan cahaya hitam melesat keluar dari bagian terdalam kolam petir. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di samping Xiaoyan. Cahaya-cahaya ini adalah Raja Utara dan Yi kecil yang telah melahap petir iblis hitam selama sebulan. Tatapan Xiaoyan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak diselimuti kristal hitam. Kristal itu berkilauan dengan kilau misterius bak aura yang bahkan membuatnya merasa waspada. Perlahan menyebar, membuat orang lain tak ingin meremehkannya. Ini benar-benar sempurna, gumam Xiaoyan. Jari Xiaoyan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, ia menyadari bahwa jika seekor naga raksasa tersembunyi di ototnya, maka ada 10 atau lebih naga raksasa tersembunyi di kulit Raja Utara. Dan boneka seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai sempurna. Tatapan Xiaoyan beralih ke Yi kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Yi kecil tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampak ada busur petir hitam. Raja Utara sudah mencapai batasnya. Petir iblis hitam tidak mampu lagi meningkatkan kekuatannya. Tubuhnya juga sudah mulai membentuk pertahanan terhadap energi petir iblis hitam. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang, gumam Xiaoyan sembari merenungkan hal itu. Sesaat kemudian, ia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah sebulan pergi, Cailin dan yang lainnya pasti akan sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tetapi mustahil baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk pergi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan. Ia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik kolam petir. Namun, ia baru saja membalikkan badan ketika bagian terdalam kolam petir yang perlahan mereda karena Yi kecil dan Raja Utara telah berhenti melahap petir tiba-tiba berfluktuasi. Seketika, kilat hitam berkelebat di kolam. Mereka menyerbu ke arah wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiaoyan terkejut setelah melihat itu. Ia langsung mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Sepertinya ada tekanan yang tidak biasa tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan petir iblis hitam. Namun, tekanannya berkali-kali lipat lebih kuat. Mata Xiaoyan menatap area itu. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, ia perlahan naik ke udara dan menyerap Yi kecil ke dalam tubuhnya. Ia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju area gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mulai mendekati wilayah gelap itu. Hingga akhirnya langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Matanya yang hitam pekat memancarkan keterkejutan saat menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga raksasa yang tampaknya terbuat dari emas bercokol di tempat itu. Petir keemasan nampak melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9, gumam Xiaoyan. Kalau 9 petir emas misterius digolongkan sebagai api surgawi dalam peringkat api surgawi, maka petir ini akan memiliki kedudukan yang setara dengan api teratai iblis pemurnian atau bahkan api pemakan ketiadaan. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah memurnikan pil emas tingkat 9. Setiap kali petir ini muncul, bumi bergetar hebat, dunia akan bergetar dan bahkan doseng elit pun akan tampak kecil dan tak berarti di bawah kekuatan petir ini. Dalam beberapa buku kuno, terdapat catatan tentang fenomena alam tak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis yang telah mencapai puncaknya memurnikan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena tak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan seorang doseng elit biasa pun akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya sedikit saja. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan di zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Dauki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 belum muncul di benua Dauki selama ribuan tahun. Akan tetapi, mungkin tak seorang pun di dunia ini yang mampu memurnikan pil obat ajaib ini. Bahkan Xiaoyan hanya bisa terdiam mendengar kata-kata ini. Mengingat keahliannya dalam memurnikan obat, ia mungkin tak berani mengatakan bahwa ia yang terbaik di benua ini. Tetapi tidak akan sulit baginya untuk berada di peringkat tingkat teratas. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah ia perbaiki adalah pil harta karun tingkat 9. Ia belum pernah mencoba memurnikan pil misterius tingkat 9. Apalagi pil emas tingkat 9 yang peringkatnya lebih tinggi.
Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah ia baca di buku-buku kuno. Meskipun ia belum pernah melihatnya, ia tetap dapat mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius, gumam Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan begitu tegar, ia tanpa sadar merasa nafasnya agak sesak saat ini. Lama kemudian, mulutnya akhirnya bergumam pelan tanpa ia sadari. Suaranya juga dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas raksasa itu terbaring di bagian terdalam lautan petir. Matanya terpejam rapat. Busur petir emas terus menyambar tubuhnya. Energi yang seperti pemusnahan diam-diam menyambar, menyebabkan alam kosong itu tampak sangat terdistorsi. Kilatan petir iblis hitam yang rapat itu terdiam 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seakan-akan tengah memuja rajanya. Xiaoyan tanpa sadar menelan ludah saat mengamati pemandangan ini. Suara samar itu terdengar sangat keras di alam yang sunyi ini. Oleh karena itu, banyak kilatan petir iblis hitam tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiaoyan seperti ular piton yang mengamuk. Menyadari hal itu, Xiaoyan hanya mundur begitu makhluk-makhluk petir iblis hitam mulai menyerbu. Matanya berkedip cepat saat ia berbalik dan melarikan diri. Ia tidak takut pada petir iblis hitam, tetapi ia tidak bisa tidak takut pada naga petir yang tampaknya sedang tertidur. Ia bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh naga itu. Ia mengakui bahwa ia jauh lebih rendah daripada aura itu. Berdasarkan tebakannya, jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini kemungkinan setara dengan doseng bintang 7. Xiaoyan tak mampu melawan level ini, jadi ia tak ragu berbalik dan kabur setelah mengetahui level aura naga itu. Pelarian Xiaoyan menarik semakin banyak makhluk petir iblis hitam, sehingga mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam kolam petir itu tampak bergolak. Xiaoyan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan tampaknya telah membuat mereka marah. Kilatan petir iblis hitam menyambar dari segala arah menuju Xiaoyan. Di bawah serangan makhluk petir iblis hitam yang begitu banyak, bahkan Xiaoyan pun merasa kulit kepalanya mati rasa. Ia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiaoyan kemudian bergetar saat Yi Kecil muncul. Setelah itu, Yi Kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara maupun Yi Kecil menjaga Xiaoyan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk petir iblis hitam tiba setelah Xiaoyan memanggil Yi Kecil. Namun, kekuatan hisap meletus dari Raja Utara dan Yi Kecil ketika mereka berada 100 kaki dari Xiaoyan. Semua sambaran petir ini terserap ke dalam tubuh keduanya. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tak berani diam setelah dengan mudah menagih serangan makhluk-makhluk petir iblis hitam. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Ia hendak buru-buru melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Ia buru-buru berbalik dan secara kebetulan melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di mata naga itu, seolah seluruh dunia telah terpancar ke dalam mata naga raksasa itu. "Ini buruk, makhluk besar ini sudah bangun," gumam Xiaoyan. Sepasang mata dingin tanpa emosi milik naga itu menatap Xiaoyan, membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Setelah itu, sayap tulang berwarna hijau merah di punggungnya mengepak dengan kuat saat tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar dari kolam petir ini. Naga petir emas melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiaoyan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya, dan dalam sekejap ia berhasil menyusul Xiaoyan. Petir keemasan yang menyambar Xiaoyan dari belakang membuat matanya menyipit. Kecepatan ini membuatnya tak punya ruang untuk kabur. Ia pun membalikkan badannya dengan tegas. Dogi agung dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya, bagaikan pusaran raksasa yang menyerupai lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di hadapannya. Yi Kecil juga memancarkan cahaya api saat ia muncul kembali di bahu Xiaoyan. Wajah mungilnya kini menampakkan kesungguhan yang langka. Xiaoyan tak sempat bernafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan.
Kilatan petir keemasan memenuhi matanya sebelum menyambar tubuh Raja Utara tanpa ampun. Tabrakan dahsyat itu membuat tubuh Raja Utara terdorong mundur. Xiaoyan buru-buru menekan punggungnya, tetapi ia tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu. Ia justru terpental oleh sebab itu. Meskipun tubuh Raja Utara terpental, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir kembali muncul. Terlihat banyak busur petir keemasan berlompatan di sekujur tubuhnya. Mereka bagaikan serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, Xiaoyan juga tersambar petir sejak tangannya menyentuh tubuh Raja Utara. Energi yang dahsyat dan mengerikan itu mengguncangnya dan menghancurkan pusaran doki di permukaan tubuhnya. Namun untungnya, Yi Kecil segera melangkah maju. Ia melepaskan seluruh kekuatan penghisapnya dan tanpa ampun menghisap busur petir berwarna keemasan tersebut. Sesaat kemudian, petir emas raksasa menyambar Xiaoyan, Raja Utara, dan Yi Kecil. Banyak busur petir raksasa berkelebat tanpa henti. Makhluk-makhluk petir iblis hitam di sekitarnya yang telah bergegas mendekat segera berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka berani mendekati petir emas itu. Xiaoyan menggertakkan giginya saat dikelilingi oleh busur petir. Setelah Yi Kecil melahap petir emas, energi yang sangat menusuk dan dahsyat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang diumpankan kembali oleh Yi Kecil kepadanya. Xiaoyan buru-buru memfokuskan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan dahsyat ini, mengarahkannya melalui meridiannya. Kemanapun energi ini lewat, busur emas kecil akan menyala sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Yi Kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiaoyan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya telah diperkuat oleh petir iblis hitam. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meskipun menderita sensasi pahit. Cahaya petir keemasan berkelap-kelip. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan energi liar dan dahsyat di dalam tubuhnya. Dan setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya mereda. Energi liar yang memberontak itu perlahan berubah menjadi gelombang air bah seperti doki murni yang mengalir ke tulang-tulangnya. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya yang sebelumnya terhenti meningkat justru mulai tumbuh kembali dengan lambat. Jika kejadian ini berlanjut, kemungkinan besar ia akan mencapai tingkat lanjut kelas doseng bintang 5 dalam waktu singkat. Kejutan mendadak ini membuat wajah Xiaoyan tanpa sadar menampakkan kegembiraan. Namun, kegembiraan itu belum sempat terpancar ketika ia terbangun oleh suara retakan. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara hanya untuk menemukan bahwa kulitnya yang ditutupi busur petir keemasan telah retak dan membentuk celah samar. 9 petir emas misterius yang mengerikan. Bahkan tubuh Raja Utara pun tak mampu menahannya, gumam Xiaoyan. Hati Xiaoyan langsung membeku setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Yi Kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiaoyan pun tidak akan berani menyerap energi penghancur ini. Ia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan telah menghabiskan banyak upaya untuk memurnikan boneka ini. Ia pasti akan merasakan sakit hati yang mendalam jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiaoyan segera mundur setelah ia menyimpan Raja Utara. Yi Kecil di bahunya melepaskan kekuatan melahap hingga batas maksimal. Hingga akhirnya ia menyerap sisa-sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus. Seketika permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak cahaya petir emas. Api teratai iblis pemurnian di dalamnya dilepaskan hingga batas maksimal untuk memurnikan petir ini dengan liar. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Energi yang semakin besar dan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Matanya berbinar gembira. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat lanjut bintang ke-5 kelas doseng berkat kekuatan 9 petir emas misterius ini. Setidaknya, ia telah menghemat waktu berlatih selama setengah tahun. Aku harus cepat pergi, gumam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan buru-buru mundur dan mengandalkan Yi Kecil untuk menelan sisa 9 petir emas misterius. Matanya melirik bagian terdalam lautan petir saat ia mundur. Banyak busur petir raksasa tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas itu.
raungan naga yang mengandung kesengsaraan dahsyat bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk-makhluk petir iblis hitam di sekitarnya mundur di kejauhan dengan ketakutan. Aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya sedang mencoba membentuk roh, gumam Xiaoyan. Pemahaman ini membuat Xiaoyan yang sedang mundur dengan cepat tiba-tiba berhenti. Matanya berkedip cepat. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, ia tidak bisa disebut roh. Apa yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, ia akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan api teratai iblis pemurnian di masa lalu. Dan itu adalah 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diinginkan Xiaoyan. Namun 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan kekuatan mental Xiaoyan, jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat ia memikirkan kondisinya yang melemah.